Saya mengajar di media pembelajaran pendidikan agama Kristen. Yang pertama-tama, perlu kita pahami bahwa kata media dalam pembelajaran atau media pembelajaran secara harfiah berarti perentaraan atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran itu sendiri diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu pembelajaran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita melihat, kalau kita pelajari dan kita memahami, media pendidikan adalah alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengajaran atau pembelajaran. Nah, di sini kita akan melihat dan belajar arti dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang sedang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Ada sumber yang perlu kita tahu. Menurut Wina Sanjaya, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi sumber belajar itu dari situasi yang ada di sekitar kita, baik itu dari lingkungan kita, baik itu dari buku maupun dari hal-hal yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. Di situ juga kita akan melihat media pembelajaran dalam perspektif sejarah. Ternyata sejarah juga menunjukkan kepada kita saat ini betapa pentingnya media pembelajaran itu sendiri. Konsep media pembelajaran dalam pendidikan diawali dengan munculnya aliran resmi dalam pendidikan yang dipelopori oleh Johann Amos Comenius abad ke-17. Aliran realisme ini mendorong munculnya aliran visualisasi pendidikan. Pada tahun 1930-an muncullah gerakan yang disebut dengan audio visual education yang menekankan pentingnya penggunaan audiovisual dalam pembelajaran. Nah, di sini sangat membantu kita sebagai dosen maupun guru menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik menjadi lebih jelas dan lebih konkret, karena di situ disebut juga alat bantu mengajar. Nah, pada tahun 1940-an konsep pengajaran visual berkembang menjadi pembelajaran audio visual. Nah, lanjut terus sejarah singkatnya, pada tahun 1950-an muncullah gerakan audiovisual communication memandang pendidikan sebagai suatu proses komunikasi. Puncak dari perkembangan media pendidikan terjadi pada tahun 1990. Kini education teknologi atau di tangan oleh sebuah lembaga internasional. Ternyata ada tujuan yang sangat luar biasa di dalamnya. Yang pertama, tujuannya membuat konkret konsep yang abstrak, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kemudian juga mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Artinya kita bisa mengajar dari mana saja menggunakan media dan orang bisa menerimanya. Juga menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi. Media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan juga yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan.